saat kita sejak awal mendeklarasikan dukungan kepada saudara Anies Baswedan, yakni punya harapan kepada saudara Anies Baswedan karena dianggap dekat dengan aspirasi umat Islam yang menerapkan syariat Islam, yang dia mampu menerapkan syariat Islam di dalam yurisdiksi kekuasaan negara, dan serta-merta juga mampu mengembalikan institusi khilafah. Takbir! Allahu Akbar! Tu'taqadu Nahdlatul Ulama anna tatwir ru'yatin jadidah qadirah ala an tahilla mahallat tatallu'il mu'assin mundu zamanin tawil amrun jawhariyun fi ahmiyatihi bin nisbati ila rakha'il muslimin wa huwa at-tatallu'u al-mutajazziru fil fiqh ila tauhidil muslimin abral alam fi daulatin alamiyatin wahidah au khilafah. Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Ini adalah cara untuk menjauhkan umat dengan kebangkitan Islam, cara untuk menjauhkan umat dengan ajaran agamanya sendiri. Bahkan ini adalah cara agar umat takut bahkan memusuhi ajaran agamanya sendiri. Luar biasa ini. Laisa mujdiyan wala minal maghrubi fi i'adatu iqamati khilafatin alamiyatin min sya'niha tauhidul muslimin abral alam muqabil ghairal muslimin satakun muhawalatu fi'li dhalikal amr ala nahwin hatmiyin karisiyah wa naqidah li maqasidis syariah ay hifdzud din wa hifdzun nafs wa hifdzul aql wa hifdzul irdi wa hifdzul mal kama barhanat ad-daulatul islamiyah fil Iraq wa Suriya ala dzalikal amri muakharan. Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap dapat menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan yang berhadap-hadapan dengan non-muslim, bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini melalui upaya mendirikan negara ISIS, usaha semacam ini niscaya akan berakhir dalam kekacauan dan justru berlawanan dengan tujuan-tujuan pokok agama atau maqasidus syariah yang tergambar dalam 5 prinsip: menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keluarga, dan menjaga harta. Dan hari ini hanya khilafah ini yang belum kita perjuangkan bersama-sama, yang belum menjadi parameter kebangkitan kita bersama. Jadi hari ini justru kita harus punya peta jalan lain. Jalan kebangkitan Islam itu melalui proses membangkitkan umat, menyadarkan umat dengan pemikiran dan politik, dengan dakwah, bahwa kebangkitan umat ini tidak kecuali kembali kepada syariatullah melalui institusi khilafah. Takbir! Allahu Akbar! Badalan minnat tatallu'i was-sa'i ila tauhidi sukkanil alamil muslimin fi daulatin wahdiyah aw khilafah tunasitu Nahdlatul Ulama al-muslimin litaban ru'yatan jadidah wa tadwir khitabin jadid yata'allaqu bil fiqh wa huwa al-amru alladhi sayamna'u tahwil al-hawiyya ila silahis siyasi wal hadd min intisharil karahiyatil jimaiyah wa ta'zizin tadamun wal ihtiram bainan nas wa thaqafah wa umamil alamil mutaaddidah wa ta'zizim bisaki nizamil alami adil mutajanis bihaq yata'assasu ala ihtiramil huquqi wal karamah al mutasawiyah likulli insan satuaddi hadhihi ru'ya ila tahqiq maqasidis syariah. Daripada bercita-cita dan berusaha untuk menyatu padukan seluruh umat Islam dalam negara tunggal sedunia, yaitu negara khilafah, Nahdlatul Ulama memilih jalan lain, mengajak umat Islam untuk menempuh visi baru, mengembangkan wacana baru tentang fikih, yaitu fikih yang akan dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antar golongan, mendukung solidaritas, dan saling menghargai perbedaan di antara manusia, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia, serta mendukung lahirnya tatanan dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, tatanan yang didasarkan pada penghargaan atas hak-hak yang setara,
serta martabat setiap umat manusia. Visi seperti inilah yang justru akan mampu mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariah. Dalam rangkaian Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama atau NU, PBNU juga menggelar Muktamar Internasional Fikih 1 pada Senin 6 Februari 2023 kemarin di Surabaya. Dalam forum tersebut, para ulama lokal maupun internasional membahas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Forum yang berlangsung seharian tersebut melahirkan sejumlah rekomendasi yang dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Mustasar PBNU atau Gusmus, bersama Yeni Wahid putri almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia. Fi haqiqatil amr, juhudu i'adati iqamatil khilafah muta'aridatun ala nahwin mubashir ma'a maqasidis syariah. يرجع ذلك إلى كون مثل هذا الجهد بطبيعته مزئلا للاستقرار وهداما للنظام الاجتماعي والسياسي. علاوة على ذلك إذا كانت الجهود آنية جاجحة فما من شأن مثلها استتباع تفكك الدولة الوطنية وحدوث صراع عنيف يبتلئ أغلب بقاع العالم. كما يثبت التاريخ فوضى الحرب يصاحبها على نحو حتمي دمار واسع المدى للمؤسسات الدينية ودور الإبادة والنفس والعقل والأعراض والمال. Dalam kenyataannya, usaha-usaha untuk mendirikan kembali negara khilafah nyata-nyata bertabrakan dengan tujuan-tujuan pokok agama tersebut. Ini dikarenakan usaha semacam ini akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial politik. Lebih dari itu, jikapun akhirnya berhasil, usaha-usaha ini juga akan menyebabkan runtuhnya sistem negara bangsa, serta menyebabkan konflik berbau kekerasan yang akan menimpa sebagian besar wilayah di dunia. Sejarah menunjukkan kekacauan karena perang pada akhirnya akan selalu didampingi dengan penghancuran yang luas atas rumah ibadah, hilangnya nyawa manusia, hancurnya akhlak, keluarga, dan harta benda. Mereka berdua membacakan rekomendasi Muktamar Internasional di sela-sela puncak resepsi Harlah 1 Abad NU di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Secara tegas, isi dari rekomendasi tersebut menolak kehadiran negara khilafah yang justru kerap memicu konflik. Umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah harus diganti dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Jelas Yeni membacakan isi rekomendasi pada Selasa 7 Februari 2023. Wifqa ru'yati Nahdlatul Ulama tatamassalul wasilatul ansab wal aktsar fa'aliyatan li ta'zizi rakha'il ummatil islamiyyati fi ta'hudi rakha'i kulli insaniyati fil ri'ayah al muslimin wa ghairil muslimin ala haddi sawa walil ikrari bil ukhuwatil basyariyah. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, cara yang paling tepat dan manjur untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia, al-ummah al-islamiyah, adalah dengan memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia, baik muslim atau non-muslim, serta mengakui adanya persaudaraan seluruh manusia, anak cucu Adam, ukhuwah basariyah. Yeni melanjutkan, cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap dapat menyatukan kembali umat Islam sedunia, namun dalam hubungan berhadap-hadapan dengan non-muslim, bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebuah aspirasi. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini, melalui upaya mendirikan negara ISIS, usaha semacam ini niscaya akan berakhir dalam kekacauan dan justru berlawanan dengan tujuan pokok agama yang tergambar dalam 5 prinsip. Menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keluarga, dan menjaga harta. Jelas ini tentang 5 prinsip agama. Bil fi'li laisa mitsaqul umamil muttahidah wa munazzamatul umamil muttahidah min ahlil kamal wa bil fi'li yabqa kilahuma mushkilan hatta yaumina hadha
وعلى الرغم من ذلك قصد من ميثاق الأمم المتحدة إنها الحالة المدمرة للحرب والتوخص اللذين ميزا العلاقة الدولية على امتداد التاريخ الإنساني. من ثم قد يكون ميثاق الأمم المتحدة وقد تكون منظمة الأمم المتحدة أقوى أساس متاح يطور عليه فقه جديد من أجل مستقبل سلمي ومنسجم للحضارات الإنسانية. Perserikatan bangsa-bangsa berikut piagamnya memanglah tidak sempurna dan harus diakui masih mengandung masalah hingga saat ini. Namun demikian, piagam PBB itu dimaksudkan sejak awal sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang amat merusak dan praktek-praktek biadab yang mencirikan hubungan internasional sepanjang sejarah manusia. Karena itu, piagam PBB dan PBB itu sendiri bisa menjadi dasar yang paling kokoh dan yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis. Masih dalam membacakan rekomendasi yang disampaikan Yeni, usaha untuk mendirikan kembali negara khilafah nyatanya bertabrakan dengan tujuan pokok agama tersebut. Karena usaha semacam ini menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial politik. Lebih dari itu, jika akhirnya berhasil, usaha-usaha ini bakal menyebabkan runtuhnya sistem negara serta menyebabkan konflik berbau kekerasan yang akan menimpa sebagian besar wilayah dunia. Sejarah menunjukkan kekacauan akan perang pada akhirnya selalu didampingi dengan penghancuran yang luas. Atas rumah ibadah, hilangnya nyawa manusia, hancurnya akhlak, keluarga dan harta benda, kata Yeni. Atas pernyataan berdasarkan fakta tersebut, para ulama yang tergabung dalam Forum Muktamar Internasional kemarin mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia adalah dengan memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam, baik muslim maupun non-muslim, serta mengakui adanya persaudaraan antar anak-anak cucu Adam. Persoalan konflik antar umat manusia maupun negara sebetulnya sudah diatur dalam piagam PBB. Namun, baik Yeni dan Gusmus juga mengakui kalau piagam PBB masih mengandung masalah hingga saat ini. Namun demikian, piagam PBB yang dimaksudkan sejak awal sebagai upaya mengakhiri perang. Karena itu, piagam PBB dan PBB itu sendiri bisa jadi dasar paling kokoh dan yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan peradaban manusia yang damai dan harmonis, kata Putri Gus Dur itu. Daripada bercita-cita memadukan seluruh umat Islam dalam negara tunggal, NU memilih jalan lain. Mengajak umat Islam untuk menempuh visi baru, yaitu mengembangkan wacana baru tentang fikih, yaitu fikih yang dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antar golongan, mendukung solidaritas, dan saling menghargai perbedaan antar manusia, budaya, dan bangsa-bangsa, serta mendukung tatanan sedunia yang adil dan harmonis, tatanan yang didasarkan pada penghargaan hak-hak yang setara dan martabat setiap manusia. Visi seperti inilah yang justru mampu mewujudkan tujuan kokoh syariah, pungkas Yeni. Sementara itu, Gusmus menyampaikan pernyataan rekomendasi yang sama dengan Yeni, namun memakai bahasa Arab untuk ditujukan kepada para ulama internasional.